Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mempelajari pelajaran geografi, yaitu tentang perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Langsung saja. Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang bercirikan Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Perencanaan tata ruang di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RTRWN, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Adapun tujuannya, yang pertama, mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Ketiga, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Adapun struktur ruang wilayah nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem perkotaan nasional, yaitu pusat kegiatan nasional yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional maupun provinsi. Yang kedua, pusat kegiatan wilayah, yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten dan kota. Ketiga, pusat kegiatan lokal, fungsinya untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau kota maupun beberapa kecamatan. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, struktur ruang wilayah nasional. Yang kedua, pola ruang wilayah nasional. Selanjutnya nomor 2, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pedoman Bidang Penataan Ruang, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Adapun fungsi rencana tata ruang provinsi, yang pertama yaitu acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah provinsi. Ketiga, acuan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. Adapun manfaatnya, yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah provinsi. Kedua, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah provinsi yang berkualitas. Selanjutnya nomor 3 adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Adapun fungsi dan manfaat rencana tata ruang wilayah kabupaten, fungsinya yang pertama adalah acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten. Ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten. Selanjutnya, manfaat rencana tata ruang wilayah kabupaten. Yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten. Kedua, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya. Ketiga, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.
Selanjutnya nomor 4 yaitu perencanaan tata ruang wilayah kota, yaitu secara administrasi pemerintah. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota memiliki kedudukan yang setara. Artinya, ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku juga dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Namun pada rencana tata ruang wilayah kota ada tambahannya, yaitu yang pertama, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Kedua, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non-hijau. Ketiga, rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana, jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruangan evakuasi bencana untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan pusat pertumbuhan wilayah. Adapun tujuan dari penataan ruang wilayah kota yaitu untuk mencapai kondisi ideal tata ruang kota yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat rencana tata ruang wilayah kota. Yang pertama adalah acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Kedua, acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kota. Ketiga, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota. Adapun manfaatnya, yang pertama, mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota. Kedua, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya. Ketiga, menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.